Oke teman-teman, kali ini yang mau kita eksekusi daerah sini. Tadi Mas Nofri melihat ada sosok bayangan apa Mas? Bayangan putih-putih di sini. Di tempatnya di sini ya? Nah nih di pohon jambu ini. Sosok apa ya kalau boleh tahu ya? Ini perempuan, tapi perempuannya itu badannya busuk semua. Busuk? Kenapa itu ya? Kayaknya habis kayak kena siksa gitu deh. Bisa dideketin? Bisa sih. Iya. Mari teman-teman diikuti. Di sini ya? Dengan kedatangan kita nih Mas Nofri, beliau tuh senang atau ada yang mau disampaikan ke kita gitu? Kalau beliau di sini dengan kehadiran kita di sini merasa nggak suka deh dari ekspresi wajahnya juga kan udah kayak mau ngusir gitu. Ya dia bilang sih kayak ketakutan juga sih kalau saya lihat dari mimik wajahnya itu. Kita coba interaksi dulu. Ini ibu-ibu? Masih muda. Gadis lah. Nih, di sini kasih. Sorry. Kasih. Tuh. Pergerakan. Deketin aja sama. Kita coba mulai interaksi ya. Katanya beliau ini disiksa masih keluarganya sih. Disiksa pamannya sendiri gitu. Karena beliau nggak mau nggak mau diajak berhubungan badan. Beliau udah kan dipaksa diajak berhubungan badan, beliau nggak mau, jadi dipaksa lah sama pamannya itu. Jadi karena dia berontak, ngelawan, dipukulin, disiksa habis-habisan. Gara-gara tidak mau disetujui itu tadi ya? Iya, tidak mau setuju tadi. Ya. Emang orang sini asli ya? Kalau boleh tahu orang sini asli? Ini pendatang. Pendatang yang memang bapaknya beliau ini pedagang gitu loh. Pedagang pindah ke sini kan untuk berdagang. Terus yang nyiksanya itu adik dari bapaknya beliau ini. Emang aslinya dari mana? Aslinya dari ini Trenggalek. Dia pindah ke sini tuh udah lama ya? Udah lama. Tahun 1957. Lama banget ya? Iya. Jadi beliau ini kalau ngelihat apalagi sosok laki-laki itu trauma yang sangat mendalam karena itu tadi lah ya. Pas saat kejadian pun dia kan habis disiksa tuh, dicambukin, ini tetap diperkosa sama temannya. Tetap ditubuhi dengan keadaan beliau yang udah ngomong tuh udah luka. Keadaan luka parah, tetap aja diperkosa. Iya. Suka ganggu nggak? Maksudnya sama orang-orang yang lewat di sini? Enggak sih, nggak suka ganggu. Cuman kan karena kan suka melihatkan sosoknya aja, tapi kalau ganggu enggak. Ya itu ganggu, Pi. Itu ganggu lah. Ya enggak, maksudnya cuma ngeliatin aja, dia kan lewat gitu, nggak sengaja kelihatan orang. Oh gitu. Bukan sengaja dia menampakkan diri. Oh gitu. Ada tapi ya orang yang lihat kan? Ada karena dia sering duduk di mana ya? Nah di sini. Oh di sini. Dia sering sila di sini. Di sini ada tempat singgah dia duduk lah ya. Kalau nggak di atas pohon itu tuh. Dia di atas itu duduk kan. Terus kenapa diamnya di sini gitu? Diamnya di sini. Karena posisinya dia diperkosa di sini. Dulu di sini ada sumurnya situ. Benar sekali, ada sumur di situ. Iya kan? Nah, ada kan? Ya, sumur kecil lah. Berarti ninggalnya itu karena memang diperkosa gitu ya? Apa gimana? Terus mayatnya di sini? Mayatnya cemplungnya sumur. Saiki enek sumurnya ora sih Mas di Mas? Masih ada. Bisa deketin? Ning kono. Ya, di bawah pohon itu. Tepat di bawah pohon. Masih dipakai? Masih sih, buat perairan sawah sama petani. Mana kalau mau? Buat sini, mau ke sana? Ini coba kita lihat. Iya. Aduh. Iki kolam apa sawah Mas? Sawah.
kubur. Ini Ya tepatnya di sini Mas. Posisi tepatnya di sumurnya di sini. Disorot aja. Di sini ya tepatnya. Ini agak becek soalnya. gimana? Di sini nih, nih posisinya di sini nih. Sumurnya. Iya. Nah di sini posisi mayat korban Dibuang. Tapi dokter dalam sih. Saya kira ya itu. Ya masih ada airnya tetap. Dia musim kemarau nggak pernah kering. Ngalir terus Tapi sumbernya. dalam. Dalam, lumayan dalam. Cuman sekarang aja banyak sering ditimbun kan. Mungkin kurang lebihnya 2 meteran lah. Dalamnya sumur ini. Jadi dikubur di sini ya? Dan Bukan dikubur airnya sih, pun ditenggelamkan gitu. Ditenggelamkan. Ampun. Ada orang yang tahu nggak sih? Enggak, kalau dulu kan asli memang sumur itu dalam benar kalau dia dulu 15 meteran kalau dulu. Ini pun dalam mayatnya. Tulang-tulangnya mungkin masih ada kalau digali ya. Oke. Kita doain aja yang baik, semoga amal ibadah beliau diterima oleh dan khusnul khotimah. Amin. Yuk, lanjut mana? Lanjut. Kembali. Tapi namanya siapa, boleh tahu nggak, Pi? Namanya? Kasihan. Nggak usah ya. Masih di sini? Apa tadi ikut kita ke sana? Sana dia tuh. Oke, kita mau lanjut kemana ini? Kawan-kawan? Jalan terus ini. Luruskan. Kali-kali ada yang bisa kita lihat dan kita ajak interaksi ya. Kira-kira jauh nggak? Maksudnya ada sosok lagi nggak gitu? Kalau Di dekat-dekat sini? Belum. Belum? Kayaknya masih terus. Di sepanjang jalan sini nggak ada? Nggak ada. Banyak pusat yang kayaknya ngumpul di sana. Oke. Tadi bawaan tuh dari itu tadi ya, sosok perempuan tadi bawa. Emang kondisinya tuh gimana? Penuh luka gitu? Luka atau amis kan karena membusuk. Penuh nanah gitu Mas ya. Iya ada nanah-nanah. Pakai baju apa? Ini apa namanya? Kayak daster gitu. Tapi bukan Mbak Kunti atau gimana? Bukan, dia tuh kan pas meninggalnya kan karena pakai daster kan. Oh. Ini apa namanya? Dia tuh kan main ke tempat pamannya tuh ceritanya. Karena dia kan baru datang sini, pamannya asli memang tinggal di sini, udah duluan pindah sini. Orang Trenggalek juga tapi udah lama tinggal di sini. Terus pas saat itu kan bapaknya berdagang nih, jualan. Nah dia nginep di rumah pamannya ini. Di saat rumahnya sepi itu ya. Iya. Terus di rumah pamannya ini kan paman punya anak gadis juga toh. Makanya dia ingat itu gadis sepupunya itu kan, karena sepupu perempuan kan enak mungkin kan katanya kan. Maaf Mas, suaminya pamannya itu punya istri nggak? Punya. Istrinya paman itu kan dagang juga. Oh gitu. Jadi pas posisi kejadian itu memang cuman mereka berdua, terus sepupunya pun yang cewek anaknya paman itu nggak ada. Oke, kita lanjut sana ya Mas ya. Iya, terus kita lanjut sana. Sudah Mas. Ini masih jauh ya? Oke. Sudah aja. Kita ini dulu, jeda dulu, karena lokasinya masih jauh dan di sini juga nggak ada apa sosok-sosok yang mau di ini juga ya. Oke. Ikutin terus Channelnya ini Goselik, channel para penakut. Suka aja ya. Oke. Ngikut. Apa? Ini bau amis ya. Sosok cewek tadi ngikut lagi kita Mas. Ngikutin kita tuh dalam artian apa ya? Saya juga kurang tahu, tapi dari tadi dia ngikutin. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin. Coba kita ajak interaksi lagi ya. Di mana? Jadi di atas itu. Ya ada sepupu gitu ya. Sini bisa nggak? Ini bisa. Tadi nggak suka. Tadi awalnya nggak suka, tapi kok ngikutin. Saya mungkin berubah pikiran mungkin. Duduk. Berdiri dan sini. Coba ditanya apa mau ada yang disampaikan.
So, kita ajak interaksi lagi ya. Iya. Sosok yang tadi ngikutin lagi. Dia ngikutin tapi nggak, aku coba ajak interaksi nggak mau. Alasannya? Nggak tahu, diam aja guys. Saya tanyakan ngikutin tuh kenapa, apa yang ada ingin disampaikan gitu, tapi nggak ada jawaban, cuma ketawa aja. Senang kali sama kamu, Fit. Katanya kameramennya jomblo. Kalau ngikutin ke kameramen nggak masalah. Serius. Coba sekali lagi Mas diajak. Coba saya interaksi sekali lagi ya. Di mana sih? Di sini nih tepatnya nih. Di bawah senter saya ini ya. Ya. Dia nanya, kalian kenapa ada di sini? Terus, apakah mau tanya tentang peristiwa dia? Kata beliau bicara seperti itu. Ibarat kita kalau tanya peristiwa beliau boleh atau enggak. Boleh, katanya dia mau sambil duduk di situ. Monggo. Awas tanaman Mas. Sorry. Tanaman. Sampai sini aja. Aduh, keinjek lagi. Sorry. Di mana gue? Ya situ aja nggak apa-apa. Situ aja. Gue nyungsep lagi ke belakang. Maaf. Di sini ya. Katanya sampai Mas mau tanya apa? Kalau boleh tahu peristiwanya awal mulanya kenapa kok bisa pamannya setega itu sama sampean gitu, maksudnya tega melakukan pemerkosaan gitu ke sampean? Katanya awalnya tuh pamannya tuh baik kan, rajin ibadah juga sih, tapi entah kenapa pas hari Jumat lah tepatnya itu. Jumat November tanggal 12 1957 katanya tuh. Pamannya tuh kayak mabuk. Oh, mabuk karena Minuman. miras itu tadi ya. Itu ya teman-teman, hindari dari minuman keras karena akibatnya fatal ya. Dan merugikan pihak-pihak lain, keluarga sendiri. Oke. Jadi pas saat kejadian itu beliau ini lagi duduk santai kan, selesai mandi. Saya mandi kan maksudnya untuk duduk, terus habis itu kan mau ngambil makanan gitu. Nah pamannya itu ngetok pintu kan, pulang kan jam 12 siang lah, habis zuhur itu. Masuklah pamannya nih, lihat dia duduk kan, dia kan pakai daster gitu kan. Lihat terus paman itu pertama tuh raut mukanya diem, katanya tuh diem, terus mandangin dia aja gitu. Lama kelamaan timbul rasa nafsu tadi kan. Pertama itu belum dia apa-apain, dia duduk ya. Pamannya duduk, terus dia juga diajak ngobrol sama pamannya. Lama kelamaan kok pamannya ini ngomongnya tuh ngantur gitu loh. Ngomong ngantur, terus pengen, ya udah diutarakan lah, saya pengen bertubuh dengan kamu gitu katanya. Dia selalu nolak, terus akhirnya disiksa. Nah, tepat jam 3 menjelang asar tuh dia ini diikat di kamar. Nah kamarnya tadi itu kan yang pas di dekat dia biasa duduk tadi. Nah itu kamar rumah pamannya. Dan saat kejadian pemerkosaan dan sampai penyiksaan itu, bapaknya beliau ini mengetahui apa gimana gitu? Belum tahu. Kata pamannya kabur karena nggak betah di daerah sini katanya. Itu kan alasan beliau menghindari itu tadi. Alasan. Jadi bapaknya cari-cari kan, orang tua dari si gadis ini tadi. Cari-cari terus kok nggak ketemu, nggak pulang-pulang dari maghrib itu sampai besok paginya lagi, berapa hari lagi, sampai 1 minggu dicari nggak ketemu. Terus
ada bajunya tuh, robekan bajunya. Jadi kan dia kan di sana dekat sumur tuh kan ada kayak benda tumpul lah. Terus pas paman yang geret itu, bajunya korban tadi tuh tersayat gitu. tersayat. Nah, Nyangkut. jadi nyangkut di ranting. Nah, bapaknya nih ngeliat, oh ini kok kayak baju apa dasar anak saya gitu kan. Gitu. Terus ditelusuri sama bapaknya, ada bercak-bercak darah yang mengarahkan ke sumur tadi. Bercak darah itu. Ada waktu itu saksi. Saksi yang melihat pas saat dia digeret itu, mayatnya digeret 500 meter lah. Digeret, tapi digeret masih dipukul-pukulin posisinya tuh. Kesian banget posisinya, dipukul-pukulin masih. Itu udah meninggal. Sekarat. Posisinya lagi sekarat, belum meninggal tuh posisinya. Pukul-pukul masih napasnya terengah-engah tuh. Sakaratul maut lah ini. Iya. Tapi masih ngelihat deh tuh mata pamannya itu. Terus beliau nangis. Beliau nangis. Karena nah, itu tadi kita balik lagi ke ini tadi kan saksi matanya tadi. Tahu kan kalau itu kan petani juga lah, petani sawah itu kan mau ke sawah terus ngelihat pas korban disiksa itu. Nah pas saat petani itu mau bicara terus mau ngomong sama orang tuanya, kan kenal nih temennya dari bapaknya beliau. Petani itu mau ngomong kalau anaknya digeret ke sana. Tapi bapaknya beliau ini gak gubris, katanya apa iya, masa pamannya sendiri tega gitu kan. Terus setelah petani itu pulang dari rumah pamannya tadi kan, bapaknya korban kan ada di rumah pamannya itu. Petani tadi ngomong situ, dia pulang dari situ, petani tadi ikut dipukul juga sama si paman itu tadi. Iya, sampai meninggal juga saksi matanya. Jadi hingga sampai sekarang saksi mata dipukul ya nggak ketemu dong. Dan kondisi pamannya itu sekarang posisi di mana? Posisi pamannya sekarang udah meninggal. Iya, maksudnya meninggalnya tuh udah pulang ke Trenggalek. Trenggalek. Oh, ke tanah kelahirannya. Masih di sini. Enggak, udah balik kok. Kenapa kamu kok nempel-nempel? Kamu mau ikut kamu? Dia kan kalau di kamar kan dia. Mau kemana lagi nih? Kamera depan kameramennya kok cepet aja. Kemana, gue di belakang takut coy. Ini kan tugas kameramen itu. Masa kameramennya di belakang sih? Ya nggak apa-apa, yang penting jalannya mundur di depan. Iya. Nyamping aja nggak apa-apa ya. Lari satu lari semua nih. Iya. Jangan gitu ah. Nah, kira-kira ini kita mau kemana dan ada sosok apa lagi? Kayaknya di depan ini udah ada sosok deh. Di pohon tumbang ini apa gimana? Ini. Di pohon karet ini. Kalau boleh tahu sosok apa mas ya di sini? Ini nih, pindah ke sini. Di sini. Ke sini. Ini nih ada sebuah sosok ya. Sosok ini laki-laki. Laki-laki. Laki-laki seumuran 30-an lah. Pantaran saya ya. Ya, sepantaran sampai lah. Nih. Bentuknya tuh Duduk di sini apa? Dia duduk dia. Dia ini kayak apa namanya? Bajunya putih. Kayak pakai sorban gitu, enggak. kiai. Hah? Kiai bukan? Dia kayak kiai gitu. Ustadz apa gimana gitu ya? Tapi bukan kiai, bukan. Cuman pakaiannya aja kayak ala-ala Arab gitu. Emang siapa? Coba kita tanya sosok beliau. Nah, beliau ini pakai pedang ya. Terus di pakaiannya itu ada kayak ikat pinggangnya tali ini. Kayak pakaian jubah gitu tapi kayak model karate gitu. Oh. Tapi dia kayak pendekar gitu, pakai pedang. Jaga tingkir kalau? Mungkin jaga tingkir. Kurang lebih seperti itu ya? Iya, seperti jaga tingkir. Oh, nama beliau Anom Pamungkas. Anom Pamungkas.
Beliau dari mana? Dari kerajaan apa gimana? Padepokan gitu? Iya, ini dari kerajaan Wonogiri. Wonogiri. Beliau ini raja apa Mahapati apa gimana? Mahapati. 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 Oke. Beliau ini di sini apa namanya? Mengembara Beliau, apa gimana? mengembara. Mengembara. Nah, Ya. jadi beliau di sini berkelahi sama dengan perampok lah istilahnya. Dulu kan yang kerajaan kan. Beliau kalah. Karena kalah jumlah, perampoknya lebih dari 50 orang. Beliau sendiri. Beliau cuma 5 orang 5 orang. dengan anak buahnya, karena sisa dari peperangan itu kan beliau kabur ke sini. Kalian beliau menyelamatkan diri. Bersama prajuritnya itu tadi ya? Iya, yang sisa 5 orang tadi. Dan jadi prajuritnya dia itu ngikutin apa, maksudnya ngikut dia apa gimana? Ikut dia. Sampai sekarang pun gitu? Sampai sekarang. Beliau duduk di sini sih. Terus prajuritnya juga sama di belakang beliau apa gimana? Ada di atas. Ada di sini juga Ya, sosoknya? mengawal. Ini 1 ya. 2. Ini beliau. Beliau di pohon itu ya tepatnya? 1. Oh, 3-nya sini yang 3. Nah, yang ini pakai tombak, yang 2 pakai tombak, 1 tombak. Terus yang 3 tadi? Yang 3 tadi panah. Panah semua. Proses menyerang ya? Penyerang. Jadi sisa itulah dari Wonogiri ya. Prajurit ya. Mungkin ngomong sesuatu nggak? Ada yang disampaikan? Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak ke kita apa dengan kedatangan kita? Ada responnya. Ada responnya. Beliau mengatakan katanya hindari tempat ini. Karena apa itu? Saya kurang tahu, tapi beliau hanya bilang itu hindari Berpesan tempat itu. hati-hati, katanya banyak sosok-sosok yang di sini mengintai kalian. Oh gitu, mengintai kita, mengancam apa? Mengancam keselamatan kita maksudnya. Oh gitu. Karena katanya ada perjanjian, katanya kemarin jangan dekat-dekat arah sini lagi. Oh yang itu Mbah. Sosok yang kita ekspor. Emang ini salah satu wilayahnya juga? Iya. Bukannya ke arah sono ya? Di arah sana, tapi kan nggak jauh dari sini. Nggak Kurang jauh. lebihan 200 meter lah, kurang lebih 200. Jadi kan termasuk wilayahnya juga. Ruang lingkupnya lah. Mungkin ada pesan-pesan lagi selain itu? Untuk sampean mas katanya. Gimana itu? Lebih hati-hati lagi kalau lewat sini, karena ada satu sosok yang kemarin itu yang kita eksplor kemarin itu gak suka sama Mas Edi. Sosok yang tua kemarin. Oke, terima kasih atas infonya. Maksudnya hati-hati itu di waktu jalan malam hari apa? Malam hari maupun siang, pokoknya tetap waspada katanya. Waspada. Intinya dari rumah kita wajib Doa dulu lah. Udah cukup. Sudah cukup. Yuk kita pamit aja. Oke, Terima kasih atas informasinya. Oke, assalamualaikum. Oke, kita caw dari sini apa gimana? Coba kita dari arah sana aja, kita lurus aja. Lurus. Balik lagi ke sana. Oh. Soalnya katanya tadi kan nggak boleh. Oke. Pantesan kita ada sakit-sakit lagi. Oke, kita skip. Oke.